Halo persahabat milenial, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Bertemu kembali dengan saya di channel Bisnis Milenial Official, Inspiring People. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Semoga channel ini membawa berkah buat kita semua, amin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang ya teman-teman. Semoga penduduk cryptocurrency sekalian juga semakin banyak ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, serta memberikan komentar yang positif, lalu mengaktifkan notifikasi loncengnya teman-teman, agar mengetahui update-update terbaru seputar cryptocurrency dan make money online-nya dari Bisnis Milenial Official. Nah, buat pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang situs cloud mining, kemudian Pewcet, atau mungkin cloud mining ya teman-teman, agar teman-teman untuk sekarang ini ya perlu saya tegaskan dan saya jelaskan teman-teman. Untuk cloud mining saat ini di 2022 juga banyak yang tidak membayar ya, sekalipun kita melakukan pembayaran fee jaringannya. Ini ya, saya sudah bayar fee jaringannya baru kemarin ya teman-teman, 0,001. Kalau dihitung itu untuk mendapatkan ini ya teman-teman, jangan di skip videonya, 0,001 atau kurang lebih 600-an nih teman-teman. Jadi di sini saya sudah menunggu lama sebenarnya teman-teman ya, kurang lebih 1 tahunan ya, untuk menunggu mendapatkan ini, untuk mendapatkan kurang lebih berapa juta ya teman-teman. Di sini kita lihat untuk mendapatkan 12 juta ya. Tetapi kenyataannya teman-teman, agar teman-teman juga tidak terjebak, terutama subscriber BMO ya, bahwasanya ya ini memang resikonya ya teman-teman. Artinya banyak saat ini yang melakukan scam ya. Scam memang dari kemarin sudah saya sampaikan dari awal juga ya. Walaupun ini yang free, tetapi agar teman-teman tidak terjebak juga, saya kemarin ini memang belum saya bagikan ya di BMO. Nah, itu kelebihan BMO ya, artinya saya melakukan riset terlebih dulu sebelum saya membuat konten gitu ya. Jadi situs yang pertama itu namanya Super Mining. Kalau teman-teman mana tahu, memang di channel kita di BMO ya, di sini belum ada dibahas ini memang, tetapi agar teman-teman tidak meneruskan atau mungkin cloud mining di sini ya, atau main di sini ya teman-teman. Nah, di sini untuk withdraw saya 0,0064 ya. Di sini statusnya langsung dibuat withdraw valid. Jadi kalau dihitung teman-teman 0,006 ya. Nah, memang di sini kurang lebih 3 jutaan ya, 3 juta, hampir 4 juta teman-teman. Dan di sini tidak berhasil teman-teman. Nah, itu yang pertama, memang kerugian saya hanya di sini saja, karena saya lihat dari tax ID-nya mereka sudah bukan dikonfirmasi gitu ya, jadi digantung teman-teman. Nah, itu yang pertama ya. Jadi teman-teman enggak usah, mungkin memang nggak ada saya bahas di BMO, tetapi kalau teman-teman main di situ, saya sarankan jangan diteruskan lagi ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ini pengalaman saya teman-teman. Yang kedua itu withdraw saya, teman-teman bisa lihat ya, dari tahun lalu juga saya ada withdraw ya, tahun 2021 ini kurang lebih 0,0035, kemudian 0,35 teman-teman. Nah, kalau kita hitung 0,35 ini real ya teman-teman ya, 0,35 ya, 0,355 teman-teman. Kita bisa hitung ya, 224 juta teman-teman. Nah, di sini 224 juta kali 2 ini teman-teman. Kali 2 ya, kurang lebih 500-an juta. Dan sampai saat ini yang pertama itu waiting, yang kedua processing. Jadi
Dengan kata lain, memang ini juga belum saya bagikan di bisnis milenial official. Dan teman-teman, kalau hitungan mainnya di sini cloud mining ini saya sudah kurang lebih 2 tahunan ya. Tetapi sampai saat ini pembayarannya tidak masuk, teman-teman. Ya. Jadi saya withdraw kalau di total 500 juta ya. Dan harga Bitcoin juga sudah turun, teman-teman. Kemarin saya sudah pernah dibalas ya, tetapi saat ini sudah tidak bisa lagi di email sama mereka gitu ya. Kemarin sempat dibalas karena harga Bitcoin pada saat itu harganya signifikan sekali naik ya, kemudian turun kembali. Dan saya menunggu mereka menyampaikan bahwasanya di harga berapa ya kemarin ya teman-teman, kalau enggak salah 30 ribuan gitu ya, kurang lebih di harga 500-an juta. Tetapi sampai saat ini kemarin sudah menyentuh di harga 400-an bahkan, tapi tidak dibayar, teman-teman. Jadi dengan kata lain ini juga scam ya, artinya tidak membayar sama sekali. Jadi jangan dibuang-buang lagi waktunya ya teman-teman. Di sini untuk fee jaringannya memang saya tidak ada membayar kemarin karena pengalaman dari sini beberapa hari yang lalu ya, saya tidak mau ya, akhirnya walaupun mengalami kerugian ya nggak apa-apa, namanya main di cloud mining yang gratis ya. Setidaknya walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi agar teman-teman tidak terjebak gitu ya. Nah, perlu saya sampaikan kembali bahwa di BMO itu tidak pernah menerima untuk apa ya, dibayar supaya dibahas gitu ya, tidak pernah teman-teman ya. Jadi kita murni gratisan teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, website yang ketiga itu atau situs cloud mining yang saya review, tetapi di BMO juga belum ada, lightgpt.com ya. Itu tidak membayar teman-teman. Ini saya juga langsung dibuat login saya tidak berhasil gitu ya. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, di sini ada Hasbro ya. Kalau teman-teman mungkin main di Hasbro juga, ini yang saya bahas dulu terlebih dahulu yang belum ada di BMO, tetapi saya sudah main gitu ya. Di Hasbro mungkin di hasbro.biz itu juga tidak membayar teman-teman ya. Saya juga tidak bisa login kembali lagi di sini. Nah, kemudian yang keempat itu situs cloud mining Mining Forever. Kemarin di tahun 2021 kemarin itu diblok ya, untuk negara Indonesia itu tidak bisa, lalu menggunakan VPN. Kemudian saat ini sudah bisa login kembali di negara Indonesia di +62 sudah bisa teman-teman. Tetapi untuk withdrawnya malah dinaikkan teman-teman. Karena kemarin di minimum withdrawalnya itu 0,001 gitu ya. 0,00 atau 10.000 satoshi kemarin kalau tidak salah teman-teman. Dan untuk amount saya ini di sini sudah 22.000, tetapi tidak bisa withdraw. Artinya dinaikkan withdrawnya, saya ralat ya. Dinaikkan withdrawalnya menjadi 0,0005 atau 50.000 satoshi. Teman-teman bisa lihat di sini minimum withdrawalnya ya. Jadi dengan kata lain Mining Forever, saya nggak tahu ya kalau teman-teman mungkin deposit bisa membayar, tetapi saya karena di sini kita murni gratisan yang di BMO ya teman-teman. Jadi di sini juga tidak membayar ya. Itu yang keempat. Yang kelima teman-teman, ETH Mine. ETH Mine ini juga mereka menyampaikan bahwasanya untuk withdraw sekarang ini dinaikkan menjadi 0,0015 teman-teman. Kita bisa lihat ya. Di sini kita coba saja ya untuk withdrawal. Di sini withdraw ya. Di sini untuk withdrawalnya sekarang ini 0,00 berapa ya teman-teman. Sebentar ya. Kita tunggu sebentar nih. Nah, di sini untuk paymentnya juga di sini ada ya teman-teman 0,002 gitu ya. Yang berhasil gitu ya di sini dibuat. Nah, tetapi saya nggak tahu di wallet mereka masuk atau enggak gitu ya. Tetapi kalau kalian teman-teman masih mau main di sini ya silahkan saja. Tetapi yang saya bahas dari awal tadi tidak terbukti membayar ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk minimum withdrawal itu 0,0015 ETH. Nah, jadi mungkin sayanya yang mungkin nggak ada rezeki, saya nggak tahu teman-teman ya. Yang penting yang saya ulas di sini apa yang saya alami, itu yang saya sampaikan buat teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, yang keenam ya teman-teman. Yang keenam itu Dalvi.cc ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk withdrawal saya juga sampai saat ini tidak membayar teman-teman.
Di sini teman-teman bisa lihat saya withdraw kemarin tuh 0,026 Dashcoin, tidak terbukti membayar, teman-teman. Bisa dilihat di sini ya, atau di history ya. Kita lihat teman-teman di history kita ya. Di sini ada menu withdrawal. Nah, di sini untuk withdrawal saya yang pertama itu 114 TRX ya, tetapi tidak masuk. Di sini sudah keluar di wallet saya, tetapi saya cek di bloknya tidak masuk, teman-teman, tidak dikonfirmasi juga. Saya juga sudah email ke email support yang ada di sini, tetapi mereka menyampaikan bahwasanya diproses, tapi sampai saat ini tidak ada, teman-teman. Kemudian withdrawal saya yang kedua, mereka tidak respon gitu ya. Nah, di ini mau withdrawal yang ketiga juga nggak bisa, teman-teman. Jadi 1 2 3 untuk Dalvi tidak terbukti sama sekali ya, teman-teman. Ini situs atau cloud mining yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, di sini saya juga nggak tahu ya, untuk teman-teman yang ini juga belum saya bagikan ya, yaitu tronmining.cc. Tronmining.cc ini juga tidak saya untuk sejauh ini, karena di sini kita cek untuk minimum withdrawalnya juga. Kita lihat di sini untuk minimum withdrawalnya itu jadi 20 TRX, teman-teman ya, dinaikin lagi ya. Kemarin itu saya kalau nggak salah 10 ya. Ini sama halnya dengan tronly.com kemarin kalau nggak salah ya, teman-teman. Saya withdrawal 500-an TRX di harga kalau nggak salah 1.300 kemarin, tetapi tidak masuk, teman-teman. Jadi ini juga tidak terbukti membayar. Kemudian yang ke-8 itu ada namanya aili.cc ya, aili.cc. Teman-teman bisa lihat juga di sini untuk withdrawal saya itu ada, teman-teman, dan saya ini sudah sudah tidak respon lagi sebenarnya, teman-teman. Kita coba lagi untuk membuktikannya. History pertama, history withdrawal saya atau withdrawal penarikan saya, mohon maaf. Untuk penarikan pertama itu juga saya tidak dibayar, teman-teman ya. Jadi ini lain kalau teman-teman melakukan deposit ya, makanya selalu saya sampaikan disclaimer on your ya. Saya nggak tahu kalau kalian berhasil atau enggak gitu ya. Setidaknya saya juga sudah exchange ke USD, kenyataannya tidak masuk, teman-teman, di aili.cc. Teman-teman bisa lihat di sini historinya. Lalu kita lihat withdrawal saya ya. Ini sudah 2 kali, teman-teman, 0,053 Dashcoin, kemudian yang kedua itu 0,025. Ini sudah sangat banyak sekali ya, teman-teman. Kalau di total ini penarikan withdrawal penarikan saya itu kurang lebih 700 juta, teman-teman. Tadi kan 500 tambah ini lagi, tambah ini. Jadi kerugian saya sebenarnya karena membayar fee jaringannya gitu ya. Fee jaringan kemarin itu kurang lebih ya yang kita total tadi di awal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Itu pembuktiannya bahwasanya BMO itu sangat loyal buat kalian semua, teman-teman ya, agar apa yang saya alami tidak teman-teman alamin gitu ya. Nah, kemudian yang ke-9 itu ada jus BTC. Di sini juga lumayan banget ini nih, teman-teman, karena di sini saya sudah mengikuti peraturan mereka atau SOP mereka atau FAQ mereka, yaitu minimum withdrawalnya di 0,001. Kenyataannya untuk balance saya saat ini di 0,00132, dan saya juga sudah melakukan untuk earning di sini kan ada ya, teman-teman, artinya kita simpan terlebih dulu, nanti kemudian mendapatkan passive income-nya ya. Memang di sini tidak ada melakukan deposit, teman-teman, tapi waktu saya sama sekali terbuang. Itu yang pertama. Yang kedua, belum kita bayar kuota atau wifi internet kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari sisi perangkat kita, laptop atau mungkin PC ya. Jadi sudah sangat tidak logika lagi ya, teman-teman. Di sini saya sudah 3 kali melakukan withdrawal sebanyak 0,001. Kenyataannya sampai sekarang saya tidak terima sama sekali, teman-teman. Itu yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-10 ada namanya ethprominer.com ya. Teman-teman bisa lihat withdrawal saya itu 0,01, atau untuk di harga saat ini ya, kita bisa lihat di CoinGecko. Kita cek langsung ya, teman-teman. Ini juga saya melakukan withdrawal. Kalau di total hasil dari withdrawal saya saat ini
0,1 ya, 0,1 di harga saat ini kurang lebih 4 juta teman-teman. Di sini 4.451.000 ya. Ini memang saya sudah agar juga teman-teman ya, artinya ketika mereka meminta fee jaringan atau network fee itu saya sarankan jangan teman-teman. Kalau sudah seperti itu berarti scam ya. Itu yang pertama ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat mereka juga minta upgrading, saya nggak mau, ya udah ya diklasin aja. Di sini withdrawal saya itu sampai saat ini juga saya tidak terima teman-teman. Jadi sudah berapa ya? Udah 710 juta ya totalnya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Mungkin setidaknya kita bisa sharing agar apa yang saya alami ini tidak teman-teman alamin. Walaupun memang kerugiannya sih di waktu yang pertama, yang kedua kalau masalah network fee-nya yaitu kan untuk apa ya, agar teman-teman jangan sampai mencoba. Nah itu ya teman-teman. Nah kemudian yang ke-11 ya, yang ke-11 itu di Holef ya. Di Holef ini juga saya terjebak teman-teman. Saya melakukan withdrawal sebesar 100 TRX pertama ya. Saya juga sudah email ke email supportnya dan saya membayar fee jaringan sebesar 34 TRX. Kenyataannya sampai sekarang teman-teman bisa lihat saya melakukan withdraw 100 TRX tidak masuk teman-teman. Di sini keluar teman-teman tapi tidak dikonfirmasi ya. Kemudian saya melakukan withdrawal ke Payer ya sebesar 8,4 USD. Di sini wallet saya juga sudah ada. Saya cek transaksinya ditolak teman-teman. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Ini sudah, kalau kerugian saya di total dengan withdrawal segitu sih cuma 700 ribuan ya. Tetapi ya itu kan uang teman-teman. Untuk carinya kan susah gitu ya teman-teman. Nah kemudian di sini yang ke-13 ada ALT mining ya. ALT mining ini juga sudah saya bahas. Kemudian ETH Pro Miner juga sudah ada di channel ya. Pernah saya bahas. Kemudian Holef ya, Holef juga sudah pernah saya bahas. Kemudian ALT mining ini teman-teman, ALT mining kita harus mempunyai balance dari hash rate-nya itu sebesar 2000 GHz. Nah, untuk mencapai 2000 GHz itu teman-teman saya sudah hitung ya. Berarti saya harus melakukan deposit terlebih dahulu untuk membeli 1000 GHz teman-teman. Untuk 1000 GHz itu kurang lebih totalnya itu 500-an ribu ya teman-teman. Jadi saya sarankan juga buat teman-teman tidak perlu ya. Jadi ini tidak perlu diteruskan lagi. Karena kalau dari sisi balance-nya saya bisa withdraw saat ini ya. Karena untuk minimum withdrawalnya di sini 0,002 teman-teman atau 20.001 sih. Nyatanya di sini realnya balance saya itu sudah melebihi bahkan 0,00045 ya. Ya lumayan teman-teman ya, kurang lebih 300-an ribu. Tetapi kan yang harus kita keluarkan sudah berapa. Jadi saya sarankan ini juga tidak perlu lagi ya teman-teman. Kemudian yang ke-14 ada namanya Dogecoin ya. Dogecoin ini teman-teman bisa lihat memang kecil teman-teman. Saya melakukan withdrawal di sini teman-teman bisa lihat. Untuk per day-nya itu saya dapat 0,5 Dogecoin ya. Di sini statusnya 68 hari dan untuk profit saya 27 Dogecoin. Nah, sampai saat ini saya melakukan withdrawal. Kita coba lagi ya teman-teman di sini. Untuk withdrawal di sini mereka meminta untuk melakukan investment. Jadi kalau sudah seperti itu ceritanya teman-teman, ketika kita sudah mencapai ambang pembayaran kita dan lalu kemudian kita melakukan penarikan, lalu mereka meminta fee jaringan, saya sarankan jangan lagi teman-teman. Itu diabaikan saja ya. Ini yang ke-15. Belum lagi Suvmine ya. Ini Suvmine ini bahkan websitenya juga sudah tidak bisa. Kemarin 3 hari yang lalu sewaktu saya melakukan penarikan di cloud mining yang lainnya, saya melakukan penarikan di sini Suvmine ini. Ini juga ada saya bahas ya di channel kita ya. Suvmine ini juga saat ini bahkan websitenya atau situsnya juga sudah tidak dapat dibuka teman-teman ya. Kalau dari negara kita ke server mereka, dari server ke negara apa ya, dari Cloudflare-nya ini ke
server submine-nya tidak bisa, error. Teman-teman bisa lihat nih. Ya, jadi tidak perlu diteruskan lagi, namanya submine.com ya. Saya sarankan jangan teman-teman. Kalau mungkin teman-teman dapatkan dari channel lain juga ya, yang saya bahas dari awal tadi, saya sarankan jangan lagi teman-teman. Nah, kemudian basemine.cc ya. Basemine.cc juga teman-teman sampai saat ini, sampai detik ini juga tidak terbukti membayar ya. Saya melakukan withdrawal di sini pertama itu 250 Dogecoin dikalikan 2000 sudah berapa teman-teman? Kita kalikan aja ya. Itu withdrawal yang pertama saya. Kemudian withdrawal yang kedua kalau nggak salah 150 Dogecoin. Kenapa? Kalau saya sampaikan kalau tidak salah, karena websitenya juga sudah tidak dapat dibuka teman-teman. Nah, di sini 250 Dogecoin ya, kurang lebih 536.000. Nah, mereka juga tidak melakukan pembayaran. Memang saya tidak melakukan deposit di sini ya. Saya memang tidak ada melakukan deposit, tetapi saya sarankan jangan di-stopkan saja, teman-teman. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, teman-teman. Jadi untuk saat ini silahkan lebih bijak, smart people ya teman-teman, lebih bijak lagi. Kemudian disclaimer on your do you own research, artinya apa? Karena pengendali keuangan itu adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain teman-teman. Jadi saya sarankan cukup saya yang mengalami, memang kerugiannya nggak terlalu banyak ya, tapi dengan grand total yang saya withdrawal tadi sebesar 710 juta, saya mungkin ya untuk 600 atau 700 ribu itu kan uang teman-teman ya. Belum lagi saya habis di waktu untuk membahasnya, belum saya menghabiskan waktu untuk menunggu sampai di ambang batas pembayarannya. Kenyataannya tidak saya terima teman-teman. Itu mungkin 17 dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Ini videonya sudah terlalu panjang. Jadi saya sampaikan kembali, silahkan lebih berhati-hati lagi. Walaupun teman-teman mungkin kalau di channel BMO biasanya lebih real ya, dari thumbnailnya, dari judulnya itu tidak pernah ada clickbait teman-teman. Jadi selalu yang real ya. Kalau teman-teman ikuti mulai dari awal video, yang mana yang masih membayar sampai 2022 juga sudah saya bahas teman-teman ya. Yang mana membayar, yang mana tidak membayar, ini sudah berulang-ulang saya bahas. Dan bahkan di akhir tahun kemarin juga pernah saya bahas teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka di sini ya, di channel kita. Silahkan teman-teman, dan agar supaya tidak terjebak dengan ajakan-ajakan orang seperti afiliator teman-teman ya. Karena apa ya, ya banyaklah, mungkin teman-teman juga bisa menilai teman-teman ya. Itu saja mungkin pada pertemuan kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian mungkin menurut kalian video yang saya bahas atau saya ulas kali ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan memberikan komentar agar teman-teman yang lain bisa membaca dan mendapat informasi yang kita bagikan hari ini. Thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.